Oke, selamat pagi para pemirsa. Ini adalah podcast saya pertama yang akan saya posting di Bang BM Channel. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita pada hari ini saya kedatangan tamu yang spesial. Sudah lama saya tunggu-tunggu tamu saya ini, dan beliau ini adalah orang pertama yang ngikutin acara podcast saya. Ya, podcast ini nanti saya sebut dengan istilahnya Ampo Kisah. Nah, dan kita akan membahas tentang dinamika yang ada di Kapuas Hulu apa saja. Nanti kalau para pemirsa sekalian ada ide, ada saran tokoh mana yang menjadi inspirasi bagi kita masyarakat Kapuas Hulu yang bisa saya wawancara, saya podcast, silahkan sampaikan di kolom komentar di channel Facebook saya ini. Nah, sudah hadir di depan kita ini yang tidak asing lagi, khususnya untuk masyarakat Putus Ibau dan spesial di Semangut ya Bang ya. Sudah tidak asing, yaitu Bang Nelson Tambuna. Apa kabar Bang Nelson? Alhamdulillah Pak. Saya manggilnya Bang Nelson atau Bang Tambunan? Bang sama saja. Sama saja. Nah, jadi Bang Nelson ini sebenarnya banyak cerita yang mau saya angkat, tapi supaya tema kita ini lebih fokus, kita hari ini mencoba membahas tentang peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, saya perlu sampaikan kepada para pemirsa sekalian, Bang Nelson ini adalah ketua di organisasi LSM Nusantara Corruption Watch atau NCW. Nah, kita beberapa hari terakhir ini, katakanlah dalam seminggu ini juga banyak sekali melihat berita di sosial media lewat media online, komentar-komentar beliau tentang persoalan-persoalan yang ada di Kapuas Hulu, khususnya bagaimana mengkritisi proses hukum yang ada di Kapuas Hulu ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau minta semacam penjelasan lah awal dari Bang Nelson. Sebenarnya LSM itu apa, Bang? Perannya itu seharusnya seperti apa sehingga masyarakat kita tahu seperti apa keberadaan LSM ini. Silahkan Bang Nelson, kita santai saja diskusinya. Oke, kita bicara santai aja lah. Saya panggil aja, saya Bang BM ya Bang. Bang BM, gini Bang aja BM. Bang BM. Ya, masalah LSM ini memang kita udah lama kenal nama LSM itu kan. Memang betul. LSM itu tugasnya adalah fungsi kontrol masyarakat. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial. Dan LSM itu sebenarnya berdiri daripada masyarakat, ya. Dan tidak ada namanya lembaga swadaya masyarakat gitu. Seharusnya dia membela kepentingan masyarakat, bukan dalam hal membela kepentingan yang lain gitu. Nah, inilah sebenarnya fungsi daripada LSM itu. Nah, bila mana ada hak masyarakat yang tidak tersampaikan dan tidak terpenuhi oleh pemerintah, jadi LSM ini boleh menyampaikan ke pemerintah atau sama siapa saja. Karena nanti kalau masyarakat yang datang, nanti dibilang demo juga, salah, kan gitu kan. Jadi mungkin disampaikan dengan kita, harapan mereka disampaikan dengan pemerintah daerah ataupun sama siapa saja, masih dianggap ditujukan kepada mereka. Nah, fungsi lain daripada LSM itu adalah kontrol sosial masyarakat tersebut adalah mengawasi kinerja pemerintah itu. Nah, itu sebenarnya fungsi-fungsi yang sangat dari LSM itu. Itu intinya, fungsinya dari LSM itu. Jadi LSM itu artinya bukan aparat penegak hukum. Bukan aparat penegak hukum. Bukan aparat penegak hukum. LSM itu diberi tugas, saya rasa sama semua. LSM di mana saja pun. Jadi bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan. Ya, bisa. Bisa dari masyarakat bisa, ya, membantu institusi aparat penegak hukum bisa saja untuk mengumpulkan data, memonitoring serta membuat laporan. Karena nggak mungkin polisi, tentara, kejaksaan ke lapangan semua. Sementara mereka banyak tugas di kantor mereka masing-masing. Nah, itu. Jadi akhirnya laporan dari masyarakat dengan kita ini coba cermati, kita datangi, lakukan investigasi, kemudian kita lihat konstruksi hukumnya jelas, narasumbernya jelas, kerugiannya kita lihat jelas, ya kita susun laporannya.
Jadi Ya, tidak apa? asal-asal lapor gitu ya Tidak Bang? ada. Itu penuh pertanggungjawaban secara juridis loh. Karena kita pun juga mengerti kalau kita melaporkan orang tanpa dasar ya, tanpa bukti, ya saya pernah mendengar Pak Abdurrahman Somad, Ketua KPK Ya, dulu, Abraham Samad. Abraham Samad, dia minimal 2 alat bukti, 2 alat bukti. minimal, Minimal. ya kan, kayak gitu. Jadi di situ pun kita penuhi. Bila mana juga kita dalam biasa investigasi NCW, bila mana kita tidak temukan 2 alat bukti tersebut, kita tidak sembarang loh untuk melaporkan sesuatu barang itu. Kalau kita bicara tentang NCW, kalau masyarakat boleh tahu, saya juga ingin tahu NCW ini sudah berapa lama hadir di Kapuas Hulu ini, Pak? Tahun 2017 kita NCW itu baru ada di Kapuas Hulu. Pertama saya 2017, artinya pada waktu saya hanya sebagai ketua NCW Kapuas Hulu. Ya. Kemudian datang lagi surat setahun kemudian saya dinobatkan menjadi Korwil NCW Wilayah 3 yang menaungi Ya. Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Yang gitu. Nah setahun kemudian surat SK saya pun datang lagi. Sebenarnya sih saya kurang berminat sih menjadi Korwil gitu. Karena pertama sekali kan sebagai tanggung jawab pribadi dan keluarga juga saya harus cari makan. Iya. Ya kalau saya harus ke sana kemari dengan Korwil membawa 14 kabupaten Kalimantan Barat, ya kan lumayan juga lah. Ya, gitu Sementara kan. LSM ini kan kerja sosial. Iya ya. kerja sosial, saya nggak ada gaji, Iya. ya, gitu loh. Sementara saya harus bekerja. Iya. Nah, inilah kesulitannya kadang-kadang saya ini. Tapi karena itu adalah satu perintah dari pusat dengan diberikannya SK kepada saya dengan harapan saya bisa melaksanakan itu. Ya mau tidak mau saya terima lah, kayak gitu kan demi kebaikan anak. Karena tujuan kita sama saja. Apakah saya ketua dari Kapuas Hulu, Korwil NCW Wilayah 3 ataupun Korwil Kalimantan Barat, tujuannya sama untuk mengawal kepentingan masyarakat. Jadi NCW ini boleh dikata sudah 4 tahun Ya, berdiri di Kapuas kurang Hulu. lebih. Sudah kurang lebih. Ya. Nah, bagaimana nih respon masyarakat dengan hadirnya NCW dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dengan hadirnya NCW di Kapuas Hulu selama ini? Ya, untuk masyarakat itu tetap terjadi pro dan kontra karena mungkin pengalaman dari orang yang terdahulu, mungkin orangnya tidak sama dan kinerjanya tidak sama, wajar-wajar saja. Tapi kami tetap berdiri teguh Ya. dan akan melakukan tugas daripada apa yang dituliskan di ADRT kami. Ya. Apapun itu tetap kami akan lakukan Sesuai. sesuai. Kemudian kami cuma membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum, Ya, ya. di mana kami sering melakukan komunikasi dengan aparat kejaksaan, kepolisian Ya. dalam hal-hal penanganan kasus yang transparan di Kapuas Hulu ini. Kami sering berbicara, baik itu secara resmi, baik itu secara minum di warung kopi, sambil bertunga, tapi ada benarnya juga. Ya, ya. Ya kan, kalau kita resmi terus nanti Ya. memangnya kita dihadapi mereka terus. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan. Ya. Kayak gitu. Nah, selama ini jujur saja, selama 4 tahun kami berada di Kapuas Hulu, kami melihat ya ada presentasi di Kapuas Hulu ini belakangan ini ada kita dengar transparansi hukum untuk pengelolaan daripada dana reboisasi, kemudian penggunaan dana pembangunan Meskemda kalau nggak salah saya. Ya. Itu kemudian ada beberapa hal lagi lah yang pada waktu itu sudah ditangani. Tapi jangan lupa juga menjadi catatan kami juga ada beberapa hal yang belum dilakukan. Malah ini menjadi pertanyaan kami selama ini. Contohlah mungkin yang terdahulu dari kami ini ada yang melaporkan masalah persoalan yang sangat ngetren sekarang itu ada Alkes. Oke. Alkes saya ini adalah bukanlah apa namanya ya, bukan ahli hukum ya. Ya. Cuma kadang-kadang kalau bicara Alkes itu rasanya tidak enak dari dengar telinga. Ya, ya. Kenapa tidak enak? Karena transparansi penerapan hukumnya nggak jelas. Nggak jelas. Laporannya sudah jelas, sudah dilakukan penyelidikan, malah sampai penyidikan Ya, ya. oleh aparat penegak hukum. Itu mungkin pada waktu itu polisi kan gitu, kepolisian. Kemudian dalam
acara-acara tertentu, pertemuan tertentu selalu kita monitor. Pada waktu itu dari beberapa pejabat yang terdahulu kita selalu monitor, ya kan? Wah, mereka katanya masih mengerjakan. Tapi ini tahun 2021 loh. Nah, saya agak tertarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Kejari. SPDP tidak pernah disampaikan dengan mereka. Betul, mungkin juga tidak disampaikan dengan beliau karena beliau pun pejabat baru. Yang kayak gitu di dunia Kapuas ini. Tapi saya yakin sudah pernah disampaikan, tapi mungkin dia belum lengkap datanya, hanya P19 dan sebagainya, yang mentok. Dari pertanyaan kita dan CW, kita tolong ditugaskan lah, kenapa sampai kayak gitu. Oke Bang Nelson, mungkin nanti terkait dengan kasus-kasus yang muncul di Kapuas Hulu, kita nanti akan bahas di lain kesempatan. Cuma untuk pengenalan awal kita ini, saya hanya ingin mengeksplorasi berbagi cerita dengan Bang Nelson dengan sekian lama peran-peran yang pernah dilakukan dalam hal ini pengawasan, baik ya dalam hal ini membantu persoalan masyarakat, ya kan, menjembatani antara masyarakat dengan penegak hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana tanggapan atau peran LSM, bukan tanggapan, maksudnya peran LSM yang ada di Kapuas Hulu khususnya ini, apakah itu NCW maupun LSM-LSM yang lain. Menurut Bang Nelson, apakah perannya sudah maksimal atau sudah sesuai dengan layaknya sebuah LSM yang berperan sebagai penyeimbang lah, katakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bang Nelson dengan yang sekarang ini terjadi? Oke, secara spesifik mungkin saya tidak bisa menjawab detail masalah ya Bang BM. Cuman karena kita ini diatur, lembaga masing-masing diatur ADRT-nya oleh ketua masing-masing dan lembaga masing-masing. Kemudian saya cuma yakin aja bahwa mereka pun berperan sama dengan kita. Ya, mungkin ya tadi sudah mereka pernah melakukan perbuatan melakukan HAM, melakukan perbuatan melawan hukum, dia juga perbuatannya ataupun apa dan sebagainya, ya kan? Cuman semuanya rada-rada mentok kadang-kadang. Penyebabnya apa tuh Bang? Penyebabnya menurut saya banyak alasan lah. Mungkin ya. Ya seperti yang saya sebutkan, mungkin masih ada perkara lain ditangani oleh aparat penegak hukum yang di tempat dia melapor, gitu, ataupun ada sesuatu dan hal di situ tidak lengkap menurut mereka lah buktinya, ataupun istilahnya tidak layak untuk diajukan sebagai persoalan hukum. Ya kan tergantung penyidik. Kalau kita di lapangan ini kan melakukan investigasi dan keyakinan kita loh, keyakinan kita bahwa ini salah, ya, ada dugaan bla bla bla. Lalu kita bikin laporannya, bentuk laporannya kita sampaikan kepada penegak hukum untuk harapannya ditindaklanjuti. Nah kalau memang tidak ditindaklanjuti, bukan urusan kita lagi. Iya, betul. Atau bisa jadi juga ya Bang, kalau kita berprasangka baik saja lah, kita positive thinking, mungkin kasus terlalu banyak, SDM aparat hukumnya terbatas, sehingga ada yang harus diselesaikan tuntas. Bisa saja ya Bang ya? Banyak Bisa saja. Atau itulah saya bilang tadi awal, barangkali banyak tangani kasus-kasus lain, begitu kan? Kasus-kasus lain dalam hal ini. Kemudian apa yang kita laporkan itu belum sempat, nantilah dulu ini barangkali kan? Ya, disisihkan dulu. Ya, ada yang udah masuk gitu kan. Ada yang lebih prioritas. Nah, ada yang lebih prioritas gitu kan. Nah, bukan saya menuduh artinya tidak mau menangani, tapi dengan keterlambatan menangani ada mungkin asumsi masyarakat lain gitu. Karena kita ini awam loh, masyarakat juga awam. Kalau ada barang dilaporkan ke para penegak hukum, contohnya tidak ditindaklanjuti, akhirnya asumsi mereka kan akan negatif. Jarang positif. Nah, ini cerita asumsi negatif. Kita ini kan sama kayak Bang Nelson kan orang lapangan. Jadi ada image di masyarakat kan. Ya biasalah, pro kontra seperti cerita kita tadi itu hal yang biasa. LSM ini ada yang mengartikan lobis yang malah lembaga sebungkus mie. Lembaga sebungkus mie. Jadi image-nya itu negatif. Nanti misal mohon maaf begini, ada LSM mengkritisi ya. Begitu ternyata ujung-ujungnya nyari proyek. Begitu udah dapat proyek, LSM itu diam saja. Nah, kalau tanggapan Bang Nelson tentang yang begini-begini bagaimana tuh? Iya, saya hanya menyampaikan aja dalam hal pekerjaan proyek daripada LSM itu. LSM juga dijamin undang-undang mengerjakan mempergunakan dana loh.
Jadi dia tidak tergantung dia LSM-nya atau tidak. Ada undang-undang yang mengatur dia bisa mengerjakan mempergunakan anggaran negara. Silakan dibaca. Aku mungkin tidak ahli hukum, tapi pernah saya baca kayak gitu. Nah, kalau macam kita lain, bicara kepentingan masyarakat kita bicarakan, kita pisahkan. Emangnya kalau kita LSM nggak bisa kerja, kita juga perlu makan. Betul. Ya, siapa yang menggaji kita? Kalau memang LSM itu dilarang untuk bekerja, proyek, bisnis dan sebagainya, ya bagusan kita tidak usah jadi LSM lagi. Iya. Nah, kalau mau datang di kantor DPR, datang di kantor Pak Bupati, ya datang masyarakat lama-lama. Jadi seolah-olah demo itu sudah. Betul. Dan LSM ini kan bukan aparat hukum yang kemudian semaunya bisa memutuskan